Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Jajaran DKM Masjid Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, para guru, para orang-orang tua, bapak-bapak haji, ibu hajah, seluruh jamaah salat subuh yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalan ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada Nabi akhir zaman, Rasul pilihan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas segala sahabat-sahabatnya, keturunannya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan kajian tafsir Al-Quran surat Al-Adiyat, surat urutan ke-100 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Tapi dia adalah surat yang ke-35 dari sisi penurunannya. Al-Adiyat sering dimaknai dengan kuda-kuda perang. Tapi tema dan bahasan di dalamnya Allah menjelaskan tentang orang-orang yang hidupnya serakah, tamak dengan harta, sehingga berat meninggalkan harta itu dan berat untuk mengeluarkannya di jalan Allah. Ya, memang tabiat manusia itu sudah Allah sampaikan, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia itu memang selalu dihiasi dengan cinta dengan berbagai macam pernak-pernik dunia, dari mulai harta, istri, anak, dan berbagai fasilitas dunia. Memang manusia senang dengan yang begitu. Tapi ada orang yang menerima semua pemberian dari Allah itu dengan sikap dan keyakinan serta kesadaran bahwa pemberian Allah itu adalah titipan, sehingga tidak ragu dan tidak pernah berat untuk mengeluarkannya ketika dibutuhkan, baik kepada orang-orang yang meminta maupun kepada orang-orang yang tidak meminta. Tapi ada orang yang tipenya adalah berat untuk mengeluarkannya, sayang untuk berbagi, sehingga pada saat dia akan meninggal, maka yang dipikirkan adalah peninggalannya. Maka kata ulama, dalam kitab Fawaidul Muhtarah dijelaskan
Di antara tanda husnul khotimah atau su'ul khotimah, jelek akhirnya atau bagus akhirnya. Kalau orang pada saat akan meninggalkan dunia, yang dipikirkan adalah apakah amalnya cukup, apakah nanti hisab yang akan Allah berikan kepadanya berat, atau dia merasa takut dengan siksa nanti di akhirat, maka itu tandanya adalah orang yang husnul khatimah, karena dia memikirkan masa depan yaitu akhirat. Tapi kalau orang pada saat dia menjelang akhir hidupnya yang dipikirkan bagaimana hartanya, bagaimana peninggalannya, segala yang dia miliki dia pikirkan, khawatir jatuh ke tangan orang, maka itu tandanya adalah su'ul khatimah, jelek di akhirnya. Karena itulah maka semakin kita tua, maka genggaman tangan kita makin lemah. Tidak seperti waktu muda. Kalau waktu muda megangnya kenceng, ngepelnya kenceng. Tapi kan makin tua makin lemah. Apalagi kalau ujung-ujung jarinya udah ada asam urat, makin sakit aja kalau dikencengin. Itu sebenarnya Allah sedang ngajarin kita untuk ngelepasin dikit-dikit dunia, karena kita bakal pergi. Kemudian pada saat kita hidup juga kita sendiri, kemudian datanglah pasangan hidup kita jadi berdua. Lahirlah anak, nambah. Lahir cucu, nambah banyak. Tapi nanti ujung-ujungnya, ketika anak-anak kita sudah mulai berpisah dari kita, masing-masing mereka hidup, kita tinggal berdua lagi. Ternyata enggak selalu berdua terus, balik lagi ke sendiri lagi. Nah, itu adalah pelajaran hidup yang harus kita hadapi, bahwa memang ya kita enggak ada punya lain kecuali amal perbuatan kita yang bakal terus setia menemani kita. Kesendirian kita akan menjadi nikmat kalau temannya banyak dari amal, karena dia setia enggak ninggalin kita. Nah, oleh sebab itulah maka surat ini temanya model begitu, menceritakan orang-orang yang sulit, berat untuk ninggalin apa yang dia punya atau berbagi kepada orang lain dari hak apa yang dia miliki. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita dunia itu hanya sekedarnya saja. Makanya kalau kita tidur itu, kita sering ngambil pelajaran pada waktu kita akan tidur. Enggak mungkin ibu-ibu begitu dia mau tidur, gelangnya semua dipakai, cincin dipakai, perhiasannya digunakan, pasti ditaruh. Bapak-bapak pun demikian, aksesoris jam tangannya disimpan, cincinnya disimpan, bahkan hanya menggunakan pakaian seadanya kalau mau tidur. Les kita tidur, kita tidak lagi ingat dengan dunia kita, harta kita, udah pokoknya kita ngantuk, kita tidur, kita lepas semua. Nah, model begitulah sebenarnya hidup kita. Oleh sebab itulah maka
Yang namanya apa yang kita miliki di dunia itu silih berganti. Kadang datang sama kita, besok pergi. Besok lagi datang, nanti pergi lagi. Sekarang punya, besok enggak. Lusa ada, nanti berikutnya tidak ada. Ya muter aja. Itu artinya ya memang begitu, kita hanya sebagai tempat mampir. Dapat gajian, numpang mampir, lewat. Dapat uang, numpang mampir, lewat. Jadi semua itu jadi pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya ya kita model bayi lagi. Dia nggak dapat apa-apa, nggak bawa apa-apa, ya nanti pun pulang tidak bawa apa-apa. Ya kenapa mesti pelit di dunia? Kenapa mesti bakhil? Kenapa mesti tidak mau mengeluarkan hak yang harus dikeluarkan? Padahal semua yang kita makan ujung-ujungnya jadi kotoran. Pakaian yang kita gunakan berapapun banyaknya ujung-ujungnya rusak, ditinggal nanti. Rumah yang kita bangun megah, indah, bagus, tetap kita tinggal. Namun Islam kan tidak mengajarkan kita untuk hidup miskin. Islam tidak mengajarkan kita untuk hidup menderita. Tapi Islam mengajarkan bagaimana supaya apa yang kita miliki itu jadi kendaraan buat kita untuk sampai kepada akhirat, keridhaan Allah. Itu diantara isi daripada surat Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha. Dan demi kuda perang yang berlari kencang dengan napas yang terengah-engah. Adiyat itu artinya secara bahasa dia lewat. Dia pun juga punya makna dari kalimat al-adu, musuh. Kenapa? Karena musuh itu jauh. Jauh apanya? Jauh hatinya. Orang yang bermusuhan itu selalu hatinya jauh. Ya walaupun rumahnya dekat, orangnya secara fisik dekat, tapi kalau orang ada rasa kesel, marah kepada seseorang, maka orang yang dia keselin, orang yang dia marahin itu jauh dari hatinya. Makanya kita kadang-kadang kalau ada suami istri lagi marah-marahan, ngomel dua-duanya, maka kenapa pada saat dia ngomel kok suaranya kenceng? Padahal yang diomelin lagi duduk di depan dia. Kenapa enggak berbisik aja gitu ya? Malah teriak-teriak. Memang kamu kurang ajar gitu. Padahal yang dimarahin, yang diomelin lagi duduk di situ. Kenapa mesti teriak-teriak? Itu karena pada saat orang sedang marah, hatinya menjauh. Hatinya menjauh. Jadi pengennya bawaannya nggak puas kalau teriak-teriak. Kalau nggak teriak-teriak, pokoknya dia teriak-teriak aja. Suaranya kencang karena hatinya jauh. Tapi kalau orang lagi cinta, lagi sayang, enggak perlu ngomong juga jadi. Kedipan mata selesai. Enggak perlu bahasa. Nah, itulah kemudian kenapa agama itu melarang kita untuk marah-marah, melarang kita untuk emosi. Karena kalau kita bawaannya marah-marah terus, maka hati kita bakal jauh. Tapi kalau kita ngikutin ajaran agama adalah untuk sayang, maka berarti dekat. Rasulullah itu
kita sering dengar ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali jadi kasih sayang bagi seluruh alam. Makanya Nabi walaupun sudah 1400 tahun lebih yang lalu, tetap Nabi itu dekat. Kenapa? Karena kasih sayangnya yang mendekatkan kita dengan beliau. Ketika kita sering sebut namanya, kita sering berselawat kepadanya, maka berarti dekat. Nah, oleh sebab itulah maka Al-Adiyat, ulama memberikan komentar. Apakah ini perang Badar di mana kemudian dijelaskan tentang kuda yang berlari kencang? Oleh ulama lain dibantah karena perang Badar hanya menggunakan 2 kuda. Sementara lainnya adalah pasukan itu menggunakan unta. Nabi tidak banyak punya kuda pada saat perang Badar, hanya 2. Selebihnya ya onta semuanya. Oleh sebab itulah maka ini gambaran nafsu manusia. Nafsu terhadap sesuatu ini, orang kalau sudah serakah, tamak dengan sesuatu, ingin dikejar terus. Capek, lelah, dia tidak pikirkan. Yang penting apa yang dia inginkan dia dapat. Nah, kadang-kadang manusia lupa memikirkan dirinya sendiri. Dia bekerja di luar batasnya hanya untuk mendapatkan apa yang dia pengen. Akhirnya badannya sakit, kemudian lelah, pikirannya pusing. Sementara ibadah yang menjadi kewajiban itu tidak dilakukan. Nah, itu gambaran bahwa sifat manusia model begitu. Jadi pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan gitu. Artinya bekerja keras, tapi kemudian sebenarnya apa yang dia dapatkan, ya apa yang memang Allah sudah takdirkan. Maksudnya adalah manusia itu kan harus punya pembagian waktu. Satu waktu di mana dia mencari kehidupannya, mencari nafkah. Satu waktu dia mengurus keluarganya. Satu waktu dia di mana kemudian ibadah kepada Allah. Maka salat itu Allah wajibkan kepada kita pada waktu-waktu di mana kita harus istirahat. Salat subuh setelah kita tertidur, kemudian kita dikasih semangat oleh Allah untuk salat subuh, supaya hidup kita optimis. Doa itu membangkitkan semangat kita. Sebab kalau orang berdoa berarti ada satu keyakinan bahwa ada zat yang maha kuasa yang bisa mengatur alam semesta dan kita minta kepadanya. Maka sandaran kita di pagi hari adalah Allah. Maka Allah adalah zat yang maha segala-galanya dan kita bersyukur bisa bersandar kepada Allah. Nanti zuhur setelah kita lelah bekerja, kita nyandar lagi ke Allah lewat sholat zuhur. Habis zuhur nerusin aktivitas kita, istirahat lagi di waktu asar, nyandar lagi ke Allah. Lalu kemudian masuk waktu maghrib, setelah kita istirahat asar, nyandar lagi ke Allah, mau masuki waktu malam. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di malam hari buat kita.
minta sama Allah. Lalu sebelum tidur kita sholat isya, karena kita tidak tahu siapa yang akan melindungi kita pada waktu tidur sampai subuh. Jadi semua itu adalah kasih sayang dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia dikejar bagaimanapun, tetap yang akan kita dapatkan adalah jatah yang memang Allah kasih kepada kita. Artinya jangan sampai kita lupa, gara-gara mengejar sesuatu yang memang sudah ada bagiannya, kita lupa dengan tanggung jawab kita ibadah kepada Allah. Falmuriyati qadha, ayat yang kedua. Dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Kuda jadi simbol binatang yang atau hewan yang sering digunakan untuk berperang, untuk kegagahan, untuk kecepatan. Allah ciptakan kuda itu dari unsur angin. Makanya kuda itu cepat. Sehingga ukuran kecepatan mobil, ukuran kecepatan kereta itu diukur dengan tenaga kuda. Belum pernah kita dengar mobil dengan ukuran tenaga sapi, nggak ada. Kereta dengan ukuran sekian tenaga embe, nggak ada. Tapi ukurannya tenaga kuda. Yang kedua, karena kemewahan orang dulu dengan kendaraan yaitu kuda. Kan kalau sekarang berarti itu udah enggak lagi, enggak zaman lagi. Apakah Quran kemudian menjadi akhirnya tidak sesuai dengan zaman karena masih jelasin kuda? Oh enggak. Quran itu menjelaskan sesuatu yang memang alami. Sehingga walaupun kuda sekarang tidak lagi menjadi barang yang umum dipunyai orang, kan kuda tidak umum. Ada kira-kira di sini orang yang punya kuda sendiri? Enggak ada. Dia menjadi hewan yang eksklusif, hewan yang mahal harganya. Tetap walaupun dia tidak digunakan secara umum, kuda tetap menjadi hewan yang dianggap mewah. Ya orang kalau sudah punya kuda gitu. Tapi kan sekarang banyak yang suka dinaikin anak-anak tuh di tempat-tempat odong-odong, di tempat banyak kuda. Tapi barang mewah itu menjadi kebanggaan manusia, artinya bahwa kadang-kadang manusia ketika dia punya sesuatu yang mewah, yang bagus, dia merasa itu punya dia. Sehingga kadang-kadang dia habiskan waktunya untuk mengurus barang itu. Nabi Sulaiman alaihissalam itu penggemar kuda. Dia punya 1000 kuda. Kalau dia mau pergi kemana-mana, menggunakan. Dan kudanya selalu kuda yang apabila sudah mulai tua itu kuda, dipensiunkan sama Nabi Sulaiman. Selalu kuda-kuda yang masih muda usianya. Dan luar biasa bagusnya. Sehingga satu hari Nabi Sulaiman itu sibuk ngurusin kuda, kesayangannya tuh. Ya urusin tuh kuda. Sampai begitu dia ingat matahari sudah terbenam di sebelah barat. Belum sholat asar. Belum sholat asar. Ya Allah, kata Nabi Sulaiman, saya belum sholat asar. Inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi. Aku ini senang dengan sesuatu yang bagus sehingga lupa mengingat Allah. Apa kata Nabi Sulaiman? Ambil pedang,
disembelih itu kuda yang 1000. Gara-gara ngurusin kuda, saya lupa sholat asar. Disembelih yang 1000 kuda, lalu dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Boleh kan halal daging kuda? Pernah makan? Hanya karena ketinggalan sholat asar, kuda yang 1000 itu tidak masalah disembelih oleh Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena dunia gampang, mudah, dan tidak sayang Nabi Sulaiman untuk menghabiskannya. Kalau ternyata dia bisa menjadikan lupa kepada Allah. Kita kadang-kadang punya motor cuman 1, cuci, diurus, dielap, zuhur udah lewat, atau asar udah lewat, nyantai-nyantai aja. Nah, itulah perilaku para nabi yang diberikan contoh oleh mereka, bahwa sesungguhnya sholat 2 rakaat saja menurut orang-orang yang sudah ada di alam barzah, kalau bisa ditukar dengan dunia dan seisinya, mereka mau 2 rakaat aja itu. Biar enggak punya apa-apa. Ini punya dunia nih, kita sealam dunia, kita punya harta yang banyak. Lalu ditukar dengan 2 rakaat sholat, jauh lebih nikmat dan hebat 2 rakaat itu daripada punya dunia dan seisinya. Kenapa? Karena di sana sudah tidak butuh lagi. Mau kemana? Maka yang dibutuhkan adalah itu. Artinya bahwa kita mesti bersyukur kalau kita sudah bisa sholat sunat 2 rakaat, sudah bisa baca Al-Quran, atau ada ayat yang tersimpan di dalam hati kita, seayat 2 ayat, bisa Fatihah, hafal surat-surat pendek sebagian, itu sudah bersyukur. Karena selama di dalam hati orang beriman ada ayat Quran, maka itu menjadi penangkal turunnya bencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang diingatkan adalah gini, kita ngelihat ada orang punya rumah mewah, kendaraannya hebat-hebat, kemudian kita yang bisa Al-Quran, ngerti sedikit-sedikit, memandang, oh hebat betul. Kita tidak merasa bangga dengan apa yang kita hafal dari Al-Quran, bacaan, doa, zikir, segala macam. Itu berarti kita telah meremehkan sesuatu yang mulia dan memuliakan sesuatu yang remeh. Artinya kalau kita memandang segala sesuatu tentang gemerlapnya dunia, ya biasa aja, biasa aja. Malah kalau harta orang sekarang dibandingkan dengan harta zaman dahulu, ya kalah harta sekarang. Artinya bahwa semua itu adalah merupakan benda yang bisa melupakan kita kepada Allah. Bagaimana sikap kita mengaturnya? Jadikan dia kendaraan yang kita pakai sewaktu-waktu. Motor kita pakai sewaktu-waktu. Tapi begitu tidur kan gak mungkin kita ngekepin motor. Sepeda kita gunakan sewaktu-waktu. Kan gak mungkin kita juga naruh sepeda di tempat tidur kita. Lepas. Mobil juga begitu. Nah, kalau seandainya orang terlalu cinta dengan harta, kemudian menganggap nanti kan, ya bisa jadi mobilnya hilang, bisa jadi motornya selesai tidak ada lagi. Itu kan kemudian enggak menjadikan kita akhirnya rugi atau kemudian kehilangan sesuatu. Kenapa? Karena nanti juga ada gantinya. Karena musibah itu bukan hilang, tapi hanya pindah. Ibu keluar dari masjid, sendalnya enggak ada. Itu bukan hilang, pindah. Pindah kaki. Jadi cuman pindah.
Nah, apa yang kita miliki itu kan berpindah ya. Uang di dompet kita pindah ke tukang sayur, Bu. Dari tukang sayur pindah ke pasar. Dari pasar muter lagi, mungkin nanti ke kita juga lagi, muter lagi. Ya cuman begitu perputaran alam dunia, begitu. Maka karena itulah kalau kita punya ya syukuri. Kalau memang sedang tidak ada ya jangan sedih gitu. Nanti juga ada gitu. Fal mughirati subha, ayat yang ketiga. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Nah, ayat ini yang ketiga nih, ulama menceritakan bukan tentang perang, justru kiamat. Kok bisa? Iya, karena gambarannya adalah nanti kiamat itu akan datang tiba-tiba. Di mana orang dalam keadaan lupa, tidak ingat dengan kiamat, bahkan melupakan kiamat. Kiamat datang tiba-tiba. Sehingga orang wataron nasa sukara wa mahum bisukara. Engkau lihat orang tuh kayak orang mabuk. Kenapa? Diguncang oleh kiamat. Padahal mereka tidak mabuk. Wa mahum bisukara, mereka tidak mabuk. Tapi ya begitu, goncang. Ya kan kalau orang mabuk begitu-begitu tuh Pak. Geleang-geleang. Ada jelas. Nah, kiamat akan begitu. Nanti kiamat itu akan datang tiba-tiba. Kapan itu? Ya nggak tahu kapannya. Hanya saja datangnya kiamat itu kata Allah, akadu uhfiha litu jaza kullu nafsim bima tas'a. Aku sembunyikan kiamat. Dia datang tiba-tiba, manusia dalam keadaan lupa kepada Allah. Makanya kiamat itu akan datang pada saat manusia kebanyakan mayoritas dunia itu lupa terhadap Allah, terlupa terhadap kiamat. Baru kiamat datang. Artinya sekarang masih banyak orang yang ingat kiamat, orang yang zikir kepada Allah, orang yang masih ibadah kepada Allah. Jadi kiamat masih jauh. Tapi sementara nanti ketika kiamat itu datang, nah kan ayat ini, surat ini kan nanti ada surat Jaljalah namanya, goncang. Sekarang mulai Allah ngasih ingat kita, digoncang, ada gempa, ada gunung meletus, tuh, ada banjir. Itu nanti gambaran-gambarannya sehingga akan kiamat akan begitu. Nabi pernah doa begini, ya Allah, jangan engkau timpakan azab kepada umatku seperti yang engkau timpakan kepada umat-umat terdahulu. Nabi Nuh dikasih banjir, padahal kaum Nabi Nuh tidak banyak, satu kecamatan doang. Tapi Allah kasih banjirnya sealam dunia. Kaum Nabi Soleh, satu kecamatan doang. Tapi begitu Allah turunkan badai, puting beliung, itu ngerusak semuanya. Nah, Nabi minta, jangan sampai umatku ya Allah, engkau timpakan azab seperti umat terdahulu. Makanya sekarang yang gunung meletus ya di bagian yang dekat gunung aja. Kita enggak. Yang tsunami yang rumah-rumah di dekat pantai saja. Kita jauh. Paling nanti gempa, kebakaran, banjir. Nah itu lokal, enggak semua. Ketika banjir enggak sealam dunia kayak Nabi Nuh, enggak. Kita hanya lokal sebagai pelajaran bagi kita. Allah ngajarin nanti kiamat model begitu loh.
Ini belum seberapa. Ini baru pembukaan. Nanti tsunami kayak begitu loh. Nanti kiamat di mana air ditumpahkan ke daratan. Nah, oleh sebab itulah maka ayat ini mengingatkan kita begitu dahsyatnya kiamat di mana manusia sedang lupa kepada Allah, kiamat datang. Fa'asar nabihi nak'a, ayat yang keempat, sehingga menerbangkan debu. Ditafsirkan oleh ulama dengan gunung yang berterbangan. Gunung yang berterbangan, ya artinya bahwa nanti tidak ada lagi. Sekarang kan mungkin angin yang dia robohkan bangunan, yang dia robohkan pohon, yang dia robohkan adalah tiang atau reklame. Tapi nanti mah bukan lagi tiang, gunung yang dihancurkan, terbang gunungnya. Lah kalau gunung saja bisa terbang, bagaimana dengan kita? Yang paling 50 kilo, 60 kilo. Lah gunung yang segitu besarnya diterbangkan oleh Allah. Makanya kondisi alam dunianya sudah mulai tua, di mana paku-pakunya mulai copot, goyang. Gunung-gunung itu kan dijadikan oleh Allah sebagai paku bumi. Ketika kemudian nanti itu mulai hancur, kan goyang. Jadi kenapa mudah gempa, mudah goyang itu bumi? Karena paku-pakunya mulai hilang. Nah sekarang apa pakunya kita dari azab Allah? Orang-orang soleh. Selama masih ada orang-orang soleh, para ulama-ulama yang soleh, atau orang-orang yang taat beribadah kepada Allah, maka lingkungan kita, negara kita akan aman tentram. Satu saja ada orang soleh di lingkungan kita, maka dia jamin lingkungan kita akan aman. Itu pakunya. Maka ada yang disebut dengan wali autad. Kan ada wali abdal, wali autad, rijalul gaib. Wali autad itu adalah kekasih Allah yang jadi paku bumi. Jumlahnya 40. Jika ada meninggal satu, Allah ganti. Meninggal satu, Allah ganti. Siapa? Ya nggak ada yang tahu. Bukan wali kalau dikasih tahu. Saya wali, itu wali murid. Sengaja disembunyikan oleh Allah orang-orang itu. Pokoknya ukurannya begini. Setiap ada 40 orang mukmin, maka satu pasti ada kekasih Allah. Itu ukurannya. Maka kalau ada orang meninggal disolatkan oleh 40 orang mukmin, maka jaminannya dia ahli surga. Kenapa? Karena di antara satu orang yang 40 itu pasti ada kekasih Allah. Apa saya, apa bapak, apa ibu, ya Allah yang tahu. Tapi bisa nggak dikasih tanda, cirinya, sifatnya? Ada. Inna awliya Allah lam yanalu si'ata rahmatillah bikasrati siyamin wa salatin wa sadaqatin walakin yanaluha bibastil wajhi wa sahawatin nafsi. Kekasih Allah itu dia tidak dapat pangkat kewalian jadi kekasih Allah dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah. Bukan dari situ. Tapi mereka mendapatkan pangkat kewalian, kekasih Allah, karena hati yang dermawan dan wajah yang ceria. Itu dari situ. Jadi orang kalau hidupnya sedih melulu nggak jadi wali.
atau hidupnya bingung melulu, susah jadi wali. Wajahnya ceria, dia bisa menyembunyikan kesusahannya, dan dia hatinya jembar, lapang, dan senang dia berbagi kepada orang. Dia tidak tahan kalau ada orang yang menderita. Itu wali. Walaupun mungkin sholatnya tidak banyak, hanya fardu saja. Abu Bakar Siddiq itu kekasih Rasul, sahabat paling pertama Nabi. Itu jarang Pak dalam riwayatnya melaksanakan qobliyah. Qobliyah itu jarang dia melakukan. Yang fardu aja dia kerjain. Tapi Nabi bilang, kalau iman Abu Bakar Siddiq ditimbang dengan iman seluruh manusia di alam dunia, masih beratan iman Abu Bakar Siddiq. Tuh. Artinya, ya kita memang tetap harus ibadah. Tapi ibadah itu adalah cara kita untuk mematuhi perintah Allah. Tapi sementara untuk menarik hati Allah berkaitan dengan akhlak kita. Wajah yang ceria, kemudian bahasa yang bagus, kemudian hati yang dermawan. Itu adalah kekasih Allah. Itu autad namanya. Dia paku. Selama itu masih ada, Allah akan selalu melindungi kita dengan berkahnya itu. Jadi karena itu maka ayat yang keempat itu menjelaskan dahsyatnya kiamat. Pawasat nabihi jam'a, ayat yang kelima. Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Kuda kan begitu, nyerbu ke tengah langsung. Nah ini juga gambaran kiamat. Nanti ketika orang sedang sibuk di pasar, sedang berdagang, ada yang sedang sibuk di kantor, ada yang sedang sibuk mencari hiburan, kiamat datang tiba-tiba. Sehingga kita sering dengar anak akan lupa dari orang tuanya, istri akan lupa dengan suaminya, dan sebaliknya. Nanti tuh orang yang hamil bahkan lupa dengan kandungannya, bayinya ya rojol begitu aja udah. Wa tazhalu kullu murdiatin amma ardoat, dan lupa setiap orang yang melahirkan akan bayi yang dilahirkan. Lepas aja udah begitu, lepas. Kenapa? Karena saking kagetnya terjadinya kiamat begitu mendadak, sehingga seolah-olah ada kuda yang masuk kemudian ke tengah-tengah musuh menyerang, lagi lengah, lagi tidak sadar. Nah itu kiamat terjadi begitu. Karena itu maka Nabi menjamin yang namanya orang mukmin sejati, benar-benar mukmin, bukan kaleng-kaleng. Mukmin sebenarnya tidak akan pernah merasakan repotnya kiamat. Enggak akan. Kenapa? Karena mereka akan dimasukkan dulu sama Allah ke dalam tanah. Tarik dulu, set. Masukin tuh. Kan kita juga kalau punya pakaian yang udah dicuci, udah bersih, ditriska, kemudian rapi, pasti masukin kemana? Ke lemari. Yang kotor di mana? Iya. Ya yang di luar, yang dekat di mesin cuci, ya itu yang kotor. Sementara yang bagus-bagus, yang rapi-rapi, yang bersih, masukin. Tuh. Makanya nanti ketika terjadi kiamat, ya orang-orang yang soleh itu sudah habis, sudah dimasukin semua. Tinggal yang mukmin-mukminnya yang kaleng-kaleng dah. Itu baru akan mengalami kiamat. Artinya tetap kita mohon kepada Allah akan diselamatkan dari dahsyatnya kiamat, agar kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini kita pahami bahwa yang pertama, sehebat-hebatnya dan sebanyak-banyaknya dunia dan harta yang kita miliki tetap kita akan tinggalkan. Yang kedua adalah mencari mana yang lebih menguntungkan kita daripada sesuatu yang merugikan kita. Caranya adalah menggunakan apa yang kita punya hanya untuk niatnya ibadah kepada Allah. Sebab apapun yang kita lakukan jika niatnya adalah mensyukuri nikmat Allah dan beribadah kepada Allah, pasti punya pahala. Tidur memang sedang menikmati rahmat Allah, beristirahat jadi pahala. Makan karena memang sedang menikmati rezeki dari Allah, jadi pahala. Duduk karena sedang menikmati istirahat dan itu karunia dari Allah, jadi pahala. Sedang ngopi karena memang sedang nikmati luasnya rahmat Allah, jadi pahala. Pokoknya walaupun ibadah tidak banyak, tapi kalau tidak pernah melakukan dosa dan maksiat, jamin selamat. Tuh. Dunia akhirat. Jadi itulah kemudian intisari ayat ini menjelaskan kepada kita dahsyatnya kiamat, tapi tentu orang mukmin tidak usah khawatir karena pasti dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, sampai ayat yang kelima dari surat Al-Adiyat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kajian ayat kita. Mudah Allah berikan kita umur panjang, sehat walafiat, dan diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa'fu 'anna ya karim Allahumma bihaqqil fatihah wasyiril fatihah karamatil fatihah ya farijal ham wa ya kasifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya rahman wa ya dafi'al bala ya rahim da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa haru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.